فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Qala Syekh Abdullah wa faqahallahu ta'ala al-haya'u wa fadluhu. Berkata Syekh Abdullah, al-haya'u sifat malu dan juga keutamaannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-mujallad al-ashir safhah 523 Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Mansur an Rabi'i bin Hirash qala haddatsana Abu Mas'ud qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari hadisnya Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa-apa yang didapati oleh manusia, di situ ada dhamir hu yang dibuang, inna mimma adrakahun nasu, sebagai silah dari ma. Sesungguhnya di antara apa-apa yang didapati oleh manusia dari ucapannya para nabi, min kalamin nubuwah, dari ucapan kenabian, adalah perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak merasa malu, maka lakukan apa saja yang kau mau. Jika kau tak malu, lakukan apa yang kau mau. Maka ucapan jika kau tak malu, lakukan apa yang kau mau, ini adalah termasuk dari kalamun nubuwah, warisan peninggalan para nabi, dari ucapan-ucapan para anbiya. Qala Ibnu Rajab fi Jami'ul Ulum wal Hikam safhah 199 fi syarhi qawlihi inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Lafdhuhu yushiru ila anna hadha ma'thurun 'anil anbiya'il mutaqaddimin. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dalam menjelaskan hadis inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, beliau mengatakan lafaz hadis ini mengisyaratkan bahwasannya ucapan tersebut diwarisi dari para nabi-nabi terdahulu. Wa anna an-nasa tadawaluhu bainahum wa tawarathuhu anhum qarnan ba'da qarnin, dan bahwasanya manusia telah membukukannya, tadawaluhu dibukukan, diabadikan di antara mereka, dan mereka mewarisinya, saling mewarisinya generasi dari generasi setelahnya, dari generasi sebelumnya, qarnan ba'da qarnin. Tiap generasi, tiap kurun mereka mewarisi ucapan tersebut. Wa hadza yadullu ala anna an-nubuwatal mutaqaddimah ja'at bi hadzal kalam. Dan bahwasanya, dan ini menunjukkan bahwasanya kenabian yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu
datang membawa ucapan ini. Wa annahu ishtahara bainan nasi hatta wasala ila awwali hadhil ummah. Dan bahwasanya ucapan ini telah masyhur di tengah-tengah manusia sampai terhubung kepada awal dari umat ini, yaitu di zamannya sahabat, dari ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan tentang sifat malu, bahwasanya sifat malu itu kalau sudah tidak ada, maka manusia akan melakukan apa saja. Dan tentu hal itu manusia apabila melakukan apa saja yang mereka mau, tentu akan hancur dunia ini. Maka sifat malu adalah penghalang, pembendung yang membendung kehancuran dunia dari sifat manusia. Qalat al-haya'u naw'ani. Sifat malu itu ada dua. Qala Ibnu Rajab safhah 199. Wa alam annal haya'a naw'ani. Ketahuilah bahwasanya sifat malu itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma ma kana khuluqan wa jibillatan ghairu muktasabin. Sifat malu yang pertama adalah apa-apa yang memang sudah menjadi akhlak, sudah menjadi tabiat dan tidak perlu diusahakan. Memang dari sananya Allah ciptakan dia sebagai seorang yang pemalu. Memang sudah tabiatnya dia adalah seorang yang pemalu. Nah, ini enggak perlu nyari-nyari, enggak perlu mengusahakan, sudah memang bawaan dari sononya. Wa huwa min ajallil akhlaqi allati yamnahuha Allahu al-'abda wa yajbiluhu 'alaiha. Dan ini adalah termasuk akhlak yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba, dan Allah tabiatkan hamba tersebut di atas akhlak itu. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Karena itulah Nabi mengatakan rasa malu itu tidak akan membawa, tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Maka barang siapa yang memang dari sananya sudah pemalu, maka hendaknya bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memfitrah dia di atas salah satu sifat yang paling mulia, yaitu sifat malu. Fa innahu yakufu an irtikabil qaba'ihi wa dana'atil akhlaqi. Karena sesungguhnya rasa malu ini akan mencegah seseorang, menahan seseorang dari melakukan perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang hina, akhlak-akhlak, perangai-perangai yang hina. Wa yahutsu 'ala istimali makarimil akhlaqi wa ma'aliha. Dan akan mendorong kepada memilih perangai-perangai yang mulia dan perangai-perangai yang tinggi. Fahuwa min khisalil imani bihadzal i'tibar. Maka sifat malu ini adalah termasuk bagian dari iman dari sisi tinjauan ini, dari sisi hal-hal yang akan dia bawa berupa kebaikan-kebaikan. Qalat anna utsani, jenis yang kedua, maka muktasaban min ma'rifatillah. Sifat malu yang dia itu sifatnya adalah dicari, muktasab, digali, didalami dan dicari dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Muktasab bisa dicari karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat bawaannya dia bukan seorang pemalu, namun karena belajar agama, tahu ilmu syar'i, mengenal Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun mengusahakan merubah sifatnya, merubah wataknya, merubah perangainya menjadi seorang yang pemalu. Nah, ini yang kedua ini lebih mulia. Jenis yang kedua ini lebih mulia daripada jenis yang pertama. Karena yang pertama sudah enggak perlu repot-repot, sudah paketan dari sana. Yang kedua ini yang butuh usaha, butuh kerja keras, menunjukkan kejujuran seseorang di dalam memeluk agama Islam. Maka yang kedua ini lebih mulia.
Dulunya dia bukan seorang pemalu, dulunya dia adalah seorang yang buruk. Kemudian setelah belajar, setelah mengenal ilmu syar'i, dia lambat laun menjadi baik. Dikarenakan mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifati 'azamatih, dan karena mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbihi min ibadihi wa ittila'ihi 'alaihim, dan karena mengetahui dekatnya Allah terhadap para hamba dan melihatnya Allah kepada mereka semua, sehingga dia pun merasa malu dari Allah. Sifat malu yang paling mulia adalah merasa malu dari Allah, merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mulia daripada merasa malu dari manusia. Barang siapa yang merasa malu kepada Allah, maka dia pasti akan merasa malu dari manusia. Tapi barang siapa yang merasa malu dari manusia, belum tentu dia merasa malu kepada Allah. Wa ilmihi bi kha'inatil a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan disebabkan karena dia tahu tentang pengetahuannya Allah. Wa ilmihi, kembali kepada Allah. Wa ma'rifati ilmihi, gitu. Dan karena dia mengenal pengetahuannya Allah. Bi kha'inatil a'yun, terhadap mata-mata yang durhaka, mata-mata yang pengkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat tentang mana mata yang khianat dan mana dada-dada yang busuk menyimpan keburukan, sehingga dia pun malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza min a'la khisalil iman, maka ini adalah termasuk perangai sifat-sifat bagian-bagian iman yang paling tinggi, derajat iman yang paling tinggi. Bal huwa min a'la darajatil ihsan, bahkan ini adalah termasuk derajat ihsan yang paling tinggi. Karena apa? Karena ihsan itu definisinya an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia merasa dilihat oleh Allah, atau bahkan dia merasa melihat Allah, sehingga dia pun malu. Maka itu adalah ihsan. Sehingga di dalam gerak-gerik hidupnya dia berusaha memperbaiki perilaku, memperbaiki ibadah, karena dia merasa seakan-akan melihat Allah, atau minimal dia tahu Allah melihatnya. Maka ini adalah termasuk derajat ihsan. Jadi kalau kita nggak punya yang pertama, ya hendaknya punya yang kedua. Kalau yang pertama ini kan nggak bisa dicari, ini bawaan dari sana. Yang bisa dicari itu yang kedua. Maka jangan sampai kita nggak punya dua-duanya. Wes gawane gak patek pemalu, belajar ya nggak mempan. Maka kalau nggak punya yang pertama, minimal punya yang kedua. Waqad yatawalladul haya'u minallahi min mutala'ati ni'amihi ta'ala wa ru'yati at-taksiri fi syukriha. Minallahi muta'alliq ke al-haya'u, min mutala'ati muta'alliq ke yatawalladu. Dan terkadang dihasilkan rasa malu kepada Allah itu dari terlahirnya rasa malu. Waqad yatawalladu, al-haya'u minallah, terlahir rasa malu dari Allah Subhanahu wa taala itu terlahir min mutala'ati ni'amihi ta'ala, dari melihat dan menyadari. Mutala'ah adalah menyadari betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yati taksiri fi syukriha, dan dari menyadari bahwasanya kita itu senantiasa kurang di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu. Sehingga merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita, sementara kita ini banyak kurang di dalam mensyukurinya, sehingga merasa malu. Kalau kepada manusia saja sering merasa malu karena sering diberi, kadang kita dari manusia saja merasa malu kalau sering diberi, kemudian kita nggak bisa membalas. Masa kepada Allah Subhanahu wa taala nggak malu?
sering diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jarang membalas. Padahal kepada manusia saja kita malu. Kalau sering diberi kemudian kita enggak baik dengan dia, kita malu. Seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga lebih merasa malu lagi. Fa idza sulibal abdu al haya'a, bacanya itu sulibah. Fa idza sulibal abdu al haya al muktasaba wal ghariziyya, apabila seorang hamba itu sudah kehilangan, sulibah itu artinya dirampas. Apabila seorang hamba itu sudah terampas darinya sifat malu yang kedua maupun sifat malu yang pertama, al haya al muktasab ini yang kedua, wal haya al gharizi ini yang pertama tadi, jenis yang pertama. Apabila seorang hamba sudah kehilangan kedua-duanya dari kedua jenis malu ini, lam yabqalahu ma yamna'uhu min irtikabil qabihi wal akhlaqid daniati, maka tidak tersisa lagi baginya apa yang bisa menghalanginya dari melakukan perkara-perkara yang buruk dan akhlak-akhlak yang hina. Kalau seorang hamba sudah enggak punya rasa malu, baik itu malu yang muktasab maupun malu yang ghariz, yang tabi'i, ya sudah, habis sudah, tidak tersisa lagi sesuatu yang menghalanginya dari melakukan perkara buruk. Makanya dikatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Maknanya kalau sudah enggak ada rasa malu, jika kamu tidak malu, baik malu yang sifatnya itu malu gharizi maupun malu yang kasbi, malu yang bawaan atau malu yang dipelajari, dua-duanya sudah enggak ada, fasna ma syi'ta, maka manusia akan melakukan apa saja. Sehingga dikatakan lam yabqalahu ma yamna'u min irtikabil qabihi wal akhlaqid daniyah. Fasara ka'annahu la imana lahu, maka menjadilah dia seakan-akan tidak beriman lagi, tidak memiliki iman. Karena iman itu kan mencegah dari keburukan dan mendorong kepada kebaikan. Lah kalau dia sudah enggak tercegah dari keburukan, ya kayak enggak ada iman. Wal haya'ul mamduhu fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yuridu bihi al khuluqa alladhi yahutsu ala fi'lil jamili wa tarkil qabih. Dan rasa malu yang terpuji di dalam ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saja yang beliau maksud adalah akhlak yang akan menganjurkan untuk melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Itulah yang dipuji oleh Nabi. Rasa malu yang dipuji oleh Nabi adalah rasa malu yang bisa membawa kepada kebaikan. Dan itulah iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Fa amma ad-dha'fu wal 'ajzu alladhi yujibu at-taqsira fi syai'in min huquqillah aw huquqi ibadihi falaysa huwa minal haya'. Jadi yang dipuji oleh Nabi adalah akhlak yang bisa mendorong kepada kebaikan. Adapun keminderan, dhaaf, lemah, dan juga ketidakmampuan, minder atau cupu, alladzi yujibut taksira, yang itu nanti akan justru menjadikan seseorang itu kurang fi syai'in min huquqillah, untuk memenuhi hak-haknya Allah, au huquqi ibadih, atau memenuhi hak-haknya hamba, falaisa huwa minal haya, maka itu bukan rasa malu. Bedakan antara malu dengan minder atau kuper atau culun atau cupu. Semua itu bukan rasa malu. Nanti tidak berani ke masjid gara-gara malu, tidak berani belajar karena malu, gak berani ini, gak mau melakukan ini, kebaikan-kebaikan karena malu. Maka itu bukan malu, itu namanya dha'fu wal 'ajz. Itu adalah sifat lemah dan sifat tidak mampu. Fa inna ma huwa dha'fun wa khawarun wa 'ajzun wa mahanatun wallahu a'lam. Maka itu bukan termasuk rasa malu, bukan termasuk sifat malu, melainkan itu hanyalah dha'af, kelemahan, wa khawar, sama keminderan, wa ajzun, dan ketidakmampuan, wa mahanah, dan juga keterhinaan.
merasa lemah. Wallahu a'lam. Qala wa qalat wa qawluhu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Qala Ibnu Rajab fi ma'naha qaulani. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu tidak malu, lakukanlah apa yang kau mau. Kata Ibnu Rajab, di dalam maknanya terdapat dua pendapat memaknai ucapan ini. Ucapannya para nabi dahulu, jika kamu tak malu, lakukanlah apa yang kau mau. Ini para ulama berbeda-beda memahami ucapan tersebut. Ahaduhuma, yang pertama, annahu laisa bima'nal amri an yasna'a ma syaa. Bahwasanya perintah di sini, fasna di sini bukanlah perintah agar dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jadi perintah ini enggak sesungguhnya, enggak sungguhan. Ini adalah perintah ancaman. Jadi bukan berarti Nabi menyuruh kalau kamu memang sudah enggak malu, ya udah terserah, bebas, boleh kamu lakukan apa saja. Enggak. Ini bukanlah perintah bagi dia untuk melakukan apa saja yang dia mau. Walakinnahu ala ma'na dzam wan nahyi anhu. Akan tetapi perintah itu adalah bermakna celaan dan larangan, ancaman. Ayo nang lakoni, cul. Ayo. Berarti bukan disuruh, tapi diancam. Lakukanlah, cul. Kalau bukan orang Jawa nggak paham apa itu cul. Maka perintah di sini, fasna di sini, laisa ala haqiqatihi, tidak sesuai hakikatnya, melainkan itu adalah celaan dan juga larangan. Wa ahlu hadhihi tariqi lahum tariqani, dan pemilik pendapat ini, memilih jalan ini, mereka terbagi lagi, bercabang lagi memahami hadis ini. Ahaduhuma annahu amrun bima'na tahdidi wal wa'idi. Yang pertama, ini adalah perintah dengan makna ancaman, dan sama tahdid wal wa'id, sama-sama ancaman. Wal makna idza lam yakun haya'un fa'mal ma syi'ta fallahu yujazika alaihi. Maknanya adalah apabila tidak ada lagi rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau dan Allah akan membalasmu sesuai dengan amalanmu. Ya terserah, tapi nanti ada hukumannya. Itu. Kaqauli i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian mau. Bukan berarti di sini perintah betulan, tapi ini ancaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian perbuat. Wa qauluhu fa'budu ma syi'tum min duni, dan wa qaulihi fa'budu ma syi'tum min duni, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah apa saja yang kalian kehendaki selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan perintah namun ancaman. Wa tariqu tsani, jalan yang kedua yang mereka tempuh, annahu amrun wa ma'nahul khabar. Ini adalah perintah tapi maknanya bukan ancaman melainkan berita. Jadi Nabi memberitakan kalau orang itu sudah enggak punya rasa malu, ya dia akan melakukan apa saja yang dia mau. Berita itu namanya berita, bukan perintah, tapi berita. Orang kalau sudah enggak punya rasa malu, dia akan melakukan semua yang dia mau. Wal makna anna man lam yastahi sana'a ma syaa. Maknanya barang siapa yang sudah tidak merasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia mau. Fa innal mani'a min fi'lil qabahi wal haya'u, karena sesungguhnya yang menghalangi dari perbuatan buruk adalah rasa malu. Faman lam yakun lahu haya'un in hamaka fi kulli fahsya'in wa munkar. Ada wawu di situ. Maka barang siapa yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu, inha, maka dia akan berjibaku, dia akan tenggelam di dalam setiap keburukan dan kemungkaran. Ini pendapat yang pertama, bahwasannya perintah ini perintah
Perintah bisa bermakna ancaman atau bermakna berita. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, fi makna idza lam tastahi fasna ma syi'ta, annahu amrun bi fi'li ma yasha'u ala dhahiri amrihi. Kelompok yang memahami perintah ini sesuai dengan dohirnya. Maknanya ucapan ini sebagai barometer untuk melakukan perkara itu baik atau buruk. Ya kalau memang kamu sudah tidak merasa malu dari Allah dan merasa malu dari manusia, kalau memang perbuatan itu nggak perlu dimalui, ya udah lakukan, berarti itu boleh. Itu. Jadi pendapat yang kedua, memahami perintah ini sesuai dengan dohirnya. Ini loh perintah dari Nabi untuk mengukur. Kalau memang perbuatan tersebut tidak perlu dimalui dari Allah maupun dari manusia, ya udah lakukan, berarti itu boleh. Namun pendapat yang kedua ini jauh. Yang benar ya pendapat yang pertama tadi. Atau dikatakan bahwasanya semuanya tercakup. Itulah termasuk jamiknya ucapannya para anbiya, bahwasanya dimaknai dengan tiga makna ini pun benar semua. Itu termasuk keunikan dan termasuk kefasihan ucapannya para anbiya, bahwasanya satu ucapan bisa dimaknai dengan tiga makna dan benar semua. Annahu amrun bi fi'li ma yasha'u ala dhahiri amri, bahwasanya ini adalah memang perintah untuk melakukan apa saja yang dia mau sesuai dengan dhahir perintah ini. Sesuai dengan dhahir perkaranya, ala dhahiri amrihi. Amrihi di sini bermakna perkara, bukan perintah. Wa annal makna idza kana alladhi yuridu fi'lahu mimma la yastahyi min fi'lihi la min Allah wala minan nas likauni min af'alit ta'ati aw min jamilil akhlaqi wal adabil mustahsanah fasna minhu hina idin ma syi'ta. Maknanya adalah apa? Apabila sesuatu yang dia inginkan untuk dia perbuat adalah perkara yang tidak perlu merasa malu untuk dilakukan, baik itu malu dari Allah maupun dari manusia, dikarenakan perbuatan tersebut adalah termasuk amalan-amalan ketaatan atau termasuk perangai-perangai yang baik dan adab-adab yang bagus, maka lakukanlah. Gak perlu kamu takut-takut. Fasna minhu, maka lakukanlah darinya hina idin, pada saat kamu sudah gak malu, masyita, apa yang kau mau. Gak perlu takut-takut. Kalau memang itu bukan perkara yang jelek, ngapain kita malu? Gitu loh. Kalau itu bukan termasuk perkara yang buruk, ngapain kita malu? Jangan malu-malu untuk melakukan kebaikan. Wa hadza qaulu jama'atin minal a'immah minhum Ishaq al-Marwazi wa Asy-Syafi'i wa hukiya mithluhu an Ahmad ila akhiri. Ini adalah pendapat sekelompok dari kalangan para a'immah, di antaranya adalah Ishaq al-Marwazi, Asy-Syafi'i, dan pernah juga ucapan ini dinukilkan dari Imam Ahmad. Qala ta'riful haya, definisi rasa malu. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-ulama'u haqiqatul haya'i khuluqun yab'atsu ala tarkil qabihi wa yamna'u min at-taksiri fi haqqi dzil haqqi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata para ulama, hakikat rasa malu itu adalah sebuah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan menghalangi dari kurang di dalam memenuhi haknya orang yang memiliki hak. Rasa malu itu adalah sebuah sifat atau sebuah perangai yang akan mendorong kepada meninggalkan perkara yang buruk dan menghalangi dari kurangnya menunaikan haknya orang yang punya hak. Warwina Nabil Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala annahu qala al-haya'u ru'yatul ala'i ay an-ni'am wa ru'yatut taksiri mutawalladun bainahuma halatun tusamma haya'an.
Berkata kami diriwayatkan kami diberitakan dari Junaid. Junaid adalah termasuk pimpinannya orang-orang Sufi zaman dahulu. Junaid adalah Syekhul Qaum, seorang yang tersohor di dalam bab tasawuf. Namun tasawuf zaman dahulu beda dengan tasawuf zaman sekarang. Termasuk Junaid termasuk tasawuf yang masih mending, yang masih bagus. Orang-orang ahli ibadah di zaman dahulu Junaid. Beliau mengatakan rasa malu itu adalah kesadaran seseorang terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ru'yatul ala, menyadari adanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ru'yatut taksiri, dan menyadari kekurangan diri sendiri, mutawalladun bainahuma halatun, yang terlahirkan dari dua sifat tersebut sebuah keadaan, itulah dinamakan rasa malu. Jadi rasa malu itu adalah terlahirkan dari menyaksikan banyaknya nikmat dan menyadari kekurangan-kekurangan di dalam mensyukuri. Akhirnya dengan itu seorang hamba kemudian terdorong untuk merasa malu kepada Allah. Nah, walaupun definisi ini ya terlalu sulit, itu rasa malu sudah usah didefinisikan oleh kabeh wong. Jadi nggak perlu didefinisikan. Cukup kita tahu rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang mendorong kepada kebaikan. Kalau yang mendorong kepada keburukan atau menjadikan seseorang itu mundur dari kebaikan, berarti bukan malu yang terpuji. Kalau masalah malu apa definisinya, nggak perlu definisikan. Kabeh wong seru malu iku apa. Semua orang tahu. Kalau definisinya Junaid ini adalah khusus rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasa malu lebih umum daripada itu. Intaha min riyadhis shalihin bi tahqiqil arnaud. Safhah 318. Wal haya'u sifatun minal akhlaqil fadilah. Dan rasa malu adalah sebuah sifat dari sifat-sifat yang mulia. Wa huwa huliyul insan. Dia adalah perhiasannya manusia. Wa huwa huliyul insan. Dia adalah perhiasannya manusia. Wa bi faqdil haya'i yuktarafu kullu syarrin. Dan dengan hilangnya rasa malu akan dilakukan seluruh keburukan. Yuktaraf ay yuktasab. Dan dengan hilangnya rasa malu akan diterjang segala keburukan. Fatus fakut dimau, maka darah-darah itu menjadi tertumpahkan ya karena gak ada rasa malu. Watun tahakul a'radu, dan kehormatan-kehormatan itu juga dilanggar juga karena gak ada rasa malu. Waturtakabul fawahishu, dan perkara-perkara keji itu semuanya dilakukan juga karena gak ada rasa malu. Wala yuhtaramul kabiru, dan orang-orang besar tidak dimuliakan, tidak dihormati lagi juga karena enggak ada rasa malu. Wa yakhtalitur rijalu bin nisa, dan laki-laki bercampur baur dengan wanita itu juga karena sudah hilangnya rasa malu. Yang laki-laki sudah enggak malu, yang wanita juga enggak malu, akhirnya bercampur baur. Wa takhrujul mar'atu mutabarrijatan wa tusafiru biduni mahramin wa yusma'ul haqqu fayuraddu. Demikian juga wanita menjadi keluar dalam kondisi berhias, mutabarrijah, memamerkan tubuhnya dan melakukan safar kemana-mana tanpa mahram. Semua itu adalah karena hilangnya rasa malu. Wa yusma'ul haqqu fayuraddu. Demikian juga rasa malu itu akan menjadikan kebenaran didengar namun ditolak, karena sudah tidak pernah rasa malu kepada Allah, menolak kebenaran. Padahal menolak kebenaran itu hal yang paling memalukan. Tapi sedikit sekali manusia itu malu kalau menolak nasihat. Padahal menolak nasihat, menolak kebenaran itu adalah termasuk perkara yang paling memalukan. Qala al-Fudail bin Iyad
Berkata Fudail bin Iyad, khamsun min alamatis syaqawah. Ada 5 perkara termasuk tanda-tanda kesengsaraan hamba. Al-qaswatu fil qalb. Yang pertama adalah kerasnya hati. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Hati itu tiba-tiba mengeras, tidak ada lunak-lunaknya sama sekali. Terus mengeras, lebih keras daripada batu. Itu tanda orang itu buruk. Wa jumudul ain, dan mata itu membeku, enggak pernah menangis. Jumudul ain maknanya tidak pernah menangis. Ya tadi karena kerasnya hati. Orang yang suka menangis itu adalah orang yang hatinya lunak. Kalau hati itu keras, maka sama matanya pun akan menjadi beku, enggak pernah menangis. Menangis di sini menangis yang baik, menangisi dosa-dosa, menangisi nikmat Allah Subhanahu wa taala karena enggak bisa mensyukurinya, itu bukan nangis yang enggak. Waqillatul haya, yang ketiga adalah sedikitnya rasa malu. Warraghbatu fid dunya, dan terlalu rakus di dalam urusan dunia. Raghbah, mencintai dunia berlebih-lebihan. Watulul amal, dan panjangnya angan-angan. 5 ini kata Fudail bin Iyad termasuk tanda-tanda orang itu sengsara. Tidak pernah mendengarkan nasihat, tidak pernah menangisi keburukannya, sedikit merasa malu dan cinta dunia, dan panjang angan-angannya. Udah 5 ini sudah terkumpul ya. Berarti dikhawatirkan orang itu akan sengsara. Catatan kaki nomor 1, marji'u kalamil Fudail, Madarijus Salikin. Di kitab Madarijus Salikin punyanya Imam Ibnu Qayyim. Walaqad madahallahu banatar rajul as-salihi lamma ittasafat bi khuluqil haya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji putri seorang laki-laki yang soleh dari negeri Madyan. Tatkala si putri tadi bersifat dengan sifat malu. Ini sudah kita, alhamdulillah sudah kita kaji sebulan penuh di bulan Ramadan. Tentang sifat wanita Madyan. Sifat yang paling menonjol, sifat yang paling gampang dan yang paling dinas di dalam, walaupun di situ ada banyak sifat. Ada berapa sifat dulu? Siapa yang masih ingat Ummahat? Ada berapa sifat terpuji dari wanita Madyan di sini dalam surat Al-Qasas ini? Ada sekitar berapa, 20-an ya sifat yang terpuji. Namun di antara banyak sifat tersebut, yang paling gamblang, yang paling jelas adalah sifat malu, karena itu yang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut secara nas. Qala ta'ala walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun. Dan tatkala Nabi Musa mendatangi negeri Madyan, berkumpulan di negeri Madyan, beliau mendapati sekelompok dari kalangan manusia yasquna, mereka sedang mengairi, sedang mengambil air. Wa wajada min dunihim ra'ataini tadudan, dan beliau mendapati dari selain mereka 2 wanita yang sedang menggiring gembalaan mereka. Qala ma khatbukuma, yang sedang menghalangi dan mengusiri gembalaan mereka. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa kok kalian melakukan seperti ini? Ma khatbukuma, ada kabar apa kok kalian sampai menghalangi binatang-binatang kalian? Qala ta'ala nasqi hatta yusdar ri'a. Mereka berdua menjawab, kita enggak bisa mengambil air sampai para penggembala itu mereka selesai mengambil air. Kita enggak mau berkumpul, kita enggak mau
campur bersama dengan para pengembala itu. Wa abuna syaikhun kabir, sedangkan ayah kita adalah seorang tua, seorang yang sudah tua. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli, maka Nabi Musa pun tak perlu lama, tak perlu pikir panjang, akhirnya beliau pun mengambilkan air untuk keduanya. Thumma tawalla ila dhilli, kemudian beliau berpaling menuju ke teduhan. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, maka beliau pun mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku sangatlah butuh terhadap apa yang kau turunkan padaku dari kebaikan. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka salah satu dari keduanya kembali mendatangi Nabi Musa berjalan di atas malu-malu. Tamshi 'ala istihya, ini dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala meski itu hanya gaya berjalan. Salah satu dari keduanya datang berjalan di atas rasa malu, berjalan malu-malu. Qalat inna abi, dia mengatakan sesungguhnya ayahku yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, mengundangmu untuk membalasmu balasan apa yang sudah kau berikan kepada kami berupa air. Falamma ja'u, maka Nabi Musa, tatkala Nabi Musa mendatangi ayah dari wanita tadi, waqasa alaihil qasas, dan menceritakan kepada beliau kisah-kisahnya Nabi Musa, asal usulnya Nabi Musa, kenapa bisa sampai terdampar di Madian. Qala la takhaf, maka ayah dari wanita tersebut mengatakan, la takhaf, janganlah kau takut, janganlah kau cemas. Najauta minal qaumidz dzalimin, kau telah selamat dari orang-orang zalim. Maka ini adalah sifat malu yang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dari sang wanita Madian. Dan itu juga yang menjadikan Nabi Musa bersedia untuk menjadi suaminya, karena melihat ini adalah wanita yang baik, berasal dari keturunan yang baik. Apalagi rasa malu itu pada wanita, maka lebih tertekankan lagi. Sifat malu itu baik, namun pada wanita lebih ditekankan lagi. Qalat wa ujiban Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mar'atil lati inda hayaun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dibuat kagum dengan seorang wanita yang dia memiliki rasa malu. Kama rawa Abdul Razzaq fi musannafihi an Aisyah qalat ja'at Fatimatu bintu Utbah bin Rabi'ah tubayyun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, telah datang Fatimah bintu Utbah untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha 'alaiha alla tusyrika billahi syai'a al-ayah, maka Nabi pun memulai membacakan apa saja isi baiat beliau. Yang pertama adalah jangan mensekutukan Allah sedikit pun, wala yasrikna wala yaznina, jangan berzina, jangan mencuri, sebagaimana disebut dalam ayat surat Al-Mumtahanah. Qalat fa wada'at yadaha ala ra'siha hayaan, maka wanita tadi meletakkan tangannya di atas kepalanya, menutup kepalanya karena merasa malu. Fa'ajaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ra'a minha, fa'ajaban Nabiyya, maka membuat Nabi kagum apa yang beliau lihat dari wanita tersebut. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, akirri ayyatuhal mar'ah, fa wallahi ma bay'na illa ala hadha. Maka Aisyah memastikan, akirri, iyakanlah, akirri, iyakanlah wahai wanita, sungguh demi Allah, kami semua para wanita tidaklah membaiat beliau kecuali dengan baiat ini. Ya enggak apa-apa, baiat saja, enggak usah dipegang. Kalau yang laki-laki dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau wanita enggak dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah memastikan, karena wanita tadi sangat malu, akhirnya didorong sama Aisyah, enggak apa-apa, iyakan saja. Kami semua ya gitu, kata Aisyah. Qalat fan'am, dan ya wis kalau gitu iya.
saya terima baiat ini. Fabayaha, maka Nabi pun membaiat wanita tersebut kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat. Wal hadits sahihul musnad lil walidi alaihi rahmatullah, dan hadis ini di dalam sahihul musnad miliknya Syekh Muqbil rahimahullah taala, sehingga hadis ini dihukumi muhtajun bihi, dipakai untuk hujjah. Qalat walana uswatun fil mar'atis sabirah. Dan kita memiliki suri tauladan yang baik pada seorang wanita yang penyabar, yaitu Asma bintu Abi Bakar, haitsu qalat, yaitu Asma bintu Abi Bakar, haitsu qalat, tatkala beliau mengatakan, kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya minni ala thulutsai farsakh. Fajitu yauman wan nawa ala ra'si falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma huna farun min ashabihi fada'ani thumma qala ikh liyahmilani khalfahu fastahyaitu an asira ma'ar rijali wa dzakartu Zubaira wa ghiratahu wa kana aghyarun nas fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu famadha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan kita memiliki suri tauladan yang baik pada seorang wanita yang penyabar, yaitu Asma binti Abi Bakar. Tatkala beliau mengatakan, aku dahulu terbiasa mengangkut an-nawa, yaitu makanan ternak milik Zubair, min ardi Zubair, dari tanahnya Zubair, allati aqtahu Rasulullah SAW, yang diberi hadiah, yang diberi bagian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ra'si, ku bawa di atas kepalaku, wa hiya minni ala dzurusai farsakh, tanah tersebut berjarak 2/3 farsakh, jauh 2/3 farsakh. Fajitu yauman, maka aku pun pernah datang pada suatu hari, wan nawa ala ra'si, sedangkan makanan tersebut berada di atas kepalaku. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabi, maka aku pun bertemu dengan Rasulullah SAW dan bersama beliau ada sekelompok dari para sahabat beliau. Fada'ani thumma qala, maka Nabi SAW memanggilku dan mengatakan, ayo naik. Liyahmilani khalfahu, Nabi ingin membantu supaya enggak capek-capek jalan, supaya aku naik di belakang beliau. Tadi lupa, belum saya lihat ini kenapa diajak naik, apakah ada hubungan atau ini sebelum turun hijab. Fastahyaitu an asira ma'ar rijal, maka aku pun malu untuk berjalan bersama dengan rombongan para laki-laki. Wa dzakartu Zubaira wa ghiratahu, dan aku teringat akan suamiku Zubair dan betapa pencemburunya beliau. Wa kana aghyarun nas, dan dahulu Zubair adalah termasuk manusia yang paling pencemburu. Fa'arafa Rasulullah, maka Rasulullah SAW melihat, mengetahui, anni qad istahyaitu, bahwasanya aku telah merasa malu. Famadha, maka beliau pun akhirnya berlalu, enggak jadi. Beliau pun akhirnya berlalu. Beliau pun akhirnya pergi karena tahu aku malu. Padahal ini sangat butuh. Padahal ini sangat butuh sekali. Jalan bawaan yang sangat berat, jauh. Kalau ini wanita enggak malu ya langsung naik, capek. Lumayan ada tumpangannya kan. Tapi enggak, karena merasa malu dari banyaknya laki-laki akhirnya enggak jadi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Madarijus Salikin, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu, fi di situ enggak jelas, kayaknya enggak ada fi di situ. Atau kurang fihi, bisa dihilangkan fi-nya, yakunu quwwatu khuluqil haya, atau yakunu fihi quwwatu khuluqil haya. Dan juga komanya itu sebelum wakilatil haya. Koma di situ setelah al haya itu keliru. Koma itu yang benar sebelum wakilah itu.
Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan sesuai dengan kadar hidupnya hati, sesuai itu pula kuatnya sifat malu. Karena al-haya'u diambil dari kata-kata hayatu, ada kedekatan makna. Biasanya Ibnu Qayyim seperti itu, sering menghubung-hubungkan seperti itu. Maka beliau mengatakan sesuai dengan kadar hidupnya hati seseorang, sesuai itu pula kadar rasa malunya. Wa qillatul haya'i min mautil qalbi warruh. Makanya komanya itu ditaruh di sebelumnya, bukan setelahnya. Karena itu mubtada. Wa qillatul haya'i, dan sedikitnya rasa malu itu adalah dampak dari matinya hati dan matinya jiwa. Fakama kanal qalbu ahya kanal haya'u atamma. Maka semakin sebagaimana hati itu semakin hidup, maka tentu rasa malunya juga seharusnya lebih sempurna. Karena rasa malu itu adalah dari hidupnya hati, kehidupan hati. Kalau hatinya mati ya enggak malu sama sekali. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, wa ala hasabi ma'rifatihi bi rabbih yakunu haya'uhu minhu. Dan tergantung dengan kadar pengetahuannya kepada Allah, pengenalannya kepada Allah, tergantung itu pula rasa malunya dari Allah. Semakin seorang hamba mengenal Allah, maka akan semakin malu. Ibaratnya seseorang yang ada presiden lewat, kalau dia nggak kenal ya nggak takut, nggak malu. Tapi kalau kenal bahwa itu adalah presiden, dia akan merasa malu. Manusia juga seperti itu. Kalau nggak kenal Tuhannya, nggak seberapa kenal Tuhannya, ya nggak seberapa malu. Tapi yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ya sangat merasa malu. Wal haya'u minal iman kama fi sahihaini. Ini insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang karena sudah banyak yang kita ambil. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.